والنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه 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 أفضل حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا ولآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا ولإخواننا لأخواتنا لقرباتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات خصوصا إلى روح الواقف بهذا المصلى وخصوصا إلى أرواح معلمينا وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن أبي الحجاج الخضرمي الشافعي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا المعلم رحمه الله حبيب الله الحداد نفعنا الله به وبعلومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pada kesempatan malam ini kita akan mengkaji dari awal mukaddimah. Kalau disimak ya, kita akan bacakan sebelum nanti kita akan berikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad dilalata 'ala al-khairi wan nasihata lil muslimina min afdalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fid din. وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصالحين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang pertama, Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, sebagaimana para penulis kitab yang lain pasti akan menulis kitab itu dengan membukanya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hampir semua ulama kita, muallif, para pengarang kitab-kitab klasik ya,
itu biasanya menulis kitabnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini tradisi. Dan sama juga ketika kita ingin melakukan khitabah, pidato atau apapun, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengingatkan kita, kullu amrin di balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal wa fi riwayatin fa huwa afdal. Nabi mengatakan kullu amrin, kullu itu artinya setiap, amrin setiap perkara, di balin itu dalam bahasa Arab artinya yang penting. Jadi kalau dibilang hada amru dubalin, ini adalah sesuatu yang penting, itu menggunakan kata dubalin. Kullu amri dubalin la yubda'u, la tidak, yubda'u itu dimulai. Kalau memulai dengan dia berda'u, kalau dimulai yubda'u fihi di bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak dimulai dengan bismillah fahuwa abtar, atau di dalam satu riwayat lain mengatakan aqta. Kata aqta itu artinya terputus, qata, maka dia terputus. Para ulama menafsirkan yang dimaksud terputus di sini adalah qalilul barakah, keberkahannya sedikit. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi kalau melakukan satu perbuatan mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang baik-baik, mau makan, mau minum, mau melakukan sesuatu, memakai pakaian, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ini senjata, ini doa, ini zikir. Saking pentingnya bismillahirrahmanirrahim sampai di setiap surat dalam Al-Quran, kecuali surat Taubah, itu ada bismillah. Meskipun menurut Imam Malik bismillah ini bukan ayat, tapi menurut Imam Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim baik yang ada di Al-Fatihah maupun yang ada di semua surat yang lain itu adalah ayat. Jadi Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat di dalam semua surat dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Karena dia ayat maka dibaca. Makanya kita yang bermadzhab Syafi'i kalau sholat setelah membaca Al-Fatihah dengan Bismillah, lalu kemudian diiringkan dengan surat, baca Bismillah loh. Baca Bismillah, misalnya habis amin, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Bismillah. Tapi kalau madzhab Maliki tidak, langsung alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Amin, qul huwallahu ahad, langsung. Kenapa? Karena dia anggap bukan ayat. Fungsinya aja al-faslu bainas suwar, hanya memisahkan surat-surat saja. Tapi kalau madzhab Syafi'i dia adalah ayat maka dibaca. Kecuali kalau kita memakai penggalan ayat, tidak perlu bismillah. Misalnya habis baca Al-Fatihah, amin, lalu kita pakai potongan ayat saja, langsung aja. Misalnya apa? Misalnya kita pakai ayat kursi, langsung aja. Jadi tidak perlu lagi baca bismillah. Kecuali kalau mau dimulai dengan awal surat, itu baru membaca bismillah. Kenapa bismillah penting? Bismillah itu banyak khasiatnya. Ada satu cerita menarik, kita belum bahas, ini masih mukadimah ya. Jadi ada seorang ibu-ibu, dia punya satu kebiasaan, setiap melakukan satu perbuatan, kegiatan ataupun aktivitas kebaikan lainnya, itu selalu baca bismillah. Setiap saat dia mau masak, baca bismillah. Kemudian mau melakukan sesuatu, menyapu, membersihkan halaman, baca bismillah. Tapi sayangnya dia punya suami, suaminya ini bukan orang yang soleh. Suaminya itu alergi betul kalau ada orang yang mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Kira-kira ada nggak orang Islam yang begitu Pak? Banyak Pak. Ada orang Islam tidak suka, misalnya nggak suka adzan, banyak orang Islam begitu. Kalau ada adzan dikritik, bilang toak lah macam-macam. Sebelum dia lahir toak itu sudah ada. Dan ada yang tidak suka pakai jilbab, banyak. Kalau kita baca di media-media sosial itu banyak sekali orang-orang begitu. Kalau orang begitu Islam, tapi nggak suka Islam, sama dengan munafik. Islam tidak suka Islam, sama dengan munafik.
Nah, suami dari ibu ini memang nggak suka itu kalau istrinya suka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dibilang, saya akan kerjain istri saya. Lalu dia panggil istrinya, dia serahkan uang yang banyak. Dia bilang sama istri ini, uang kau simpan ya, terus simpan di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Tujuannya ingin mencelakakan dia ini. Akhirnya sang istri ini uang itu lalu dia simpan di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Masuk ke dalam kamar, lalu kemudian dia buka kotak, dia letakkan uang itu tentu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya dari belakang lihatin di mana taruh itu uang itu, di mana taruh duit itu. Setelah dia tahu tempat istrinya meletakkan uang tersebut, lalu dia kembali lagi, istrinya keluar. Beberapa minggu kemudian, tapi sebelum beberapa minggu ini, setelah sang istri meletakkan uang itu di tempat yang tersembunyi, sang suami langsung masuk ke kamarnya, Pak. Masuk ke dalam kamarnya, lalu uang itu diambil. Uang ini uang banyak nih, bukan uang sedikit. Setelah diambil uang tersebut, lalu diletakkan di bawah sumur. Jadi uang itu disembunyikan oleh dia. Setelah itu dia panggil istrinya. Beberapa saat kemudian, setelah beberapa minggu, dipanggil istrinya. Istriku, mana uang yang kau sudah simpan itu, yang saya titipkan kepada engkau? Istrinya tanpa ada perasaan buruk sangka kepada suaminya, dia masuk ke dalam kamar, lalu kemudian dia buka kotak itu, kotak box, lalu kemudian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dia mau ambil itu, padahal tidak ada dalam box itu. Itu malaikat. Setelah mendengar kalimat Bismillahirrahmanirrahim keluar dari perempuan ini, Allah perintahkan malaikat untuk mengambil uang yang ada dalam sumur itu, diletakkan lagi dalam kotak. Diletakkan dalam kotak. Setelah istrinya membuka kotak tersebut, lalu kemudian diambil, ternyata uangnya ada. Dia kasih ke suaminya kaget. Kok bisa? Kenapa bisa? Padahal uang itu sudah disembunyikan ke dalam sumur. Kenapa bisa? Karena bibarakati Bismillahirrahmanirrahim, Allah permudah urusan. Allah pecahkan segala persoalan. Maka kenapa kita disuruh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Ada rahasia-rahasia Allah yang kita nggak tahu. Makanya kalau kita melakukan semua aktivitas kebaikan, kalau keburukan jangan, kalau mencuri bagi Bismillah. Jangan, yang buru-buru jangan. Namanya nantangin Allah. Tapi yang baik-baik. Nanti kita mau duduk Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya semua aktivitas baik, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah akan jaga. Allah akan permudah semua urusan kita. Maka Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dia mulai dengan kitabnya Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ini menarik, Pak. Ada kitab semua kan? Dia mulai dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jarang para ulama menggunakan kalimat ini pada saat menulis kitab. Tapi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau seorang ulama yang tawadhu. Seorang ulama yang punya madhab teologinya itu Asy'ari. Jadi kita ini adalah aswajah usul jamaah Nahdlatul Ulama itu menganut paham Asy'ari. Jadi kalau kita belajar ilmu kalam itu, Pak, ilmu kalam itu ada 3 madhab, 3 aliran dalam ilmu kalam. Yang pertama Mu'tazilah, yang kedua Jabariyah, yang ketiga Asy'ariyah, menjembatani antara Mu'tazilah dengan Asy'ari. Ini kita bicara ilmu kalam, belum bicara fikih ya. Kalau fikih nanti mazhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i. Nah, orang-orang Mu'tazilah dia pakai rasio kotak. Makanya dulu zaman dinasti Abbasiyah pernah mazhab ini menjadi mazhab resmi negara pada zaman Harun al-Rashid, Khalifah al-Ma'mun, terus ke Harun al-Rashid. Sehingga umat Islam itu maju saat itu karena menggunakan akal. Jadi ilmu pengetahuan berkembang. Para filosof hidup pada zaman itu. Jadi mencapai kejayaan, Islam mencapai kejayaan yang luar biasa pada saat itu. Nah, orang Mu'tazilah ini karena dia orang yang rasional, dia mengatakan apapun yang kita lakukan enggak ada intervensi Allah.
Semuanya adalah kehendak kita secara bebas. Saya menulis ya karena saya berusaha untuk menulis. Katanya maksudnya Pak, yang saya lakukan ini adalah karena saya punya usaha. Kan banyak orang itu. Saya ini kaya bukan nggak ada unsur Tuhan mengintervensi saya. Saya kaya karena saya kerja sendiri. Ada yang begitu kan? Ada. Jabariyah berbeda 180 derajat dengan Mu'tazilah. Dia mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah karena Allah, diciptakan oleh Allah. Kita ini seperti boneka aja. Kita duduk, Allah yang gerakkan kita. Jadi kita tidak punya kebebasan untuk melakukan sesuatu. Ini parah, fatal. Maka disebut dengan fatalisme. Nah, datanglah Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari, yang dia awalnya dari Mu'tazilah tapi keluar. Lalu dia punya konsep. Tapi ini kan konsep Pak. Dia punya pandangan bahwa memang Allah menciptakan kita dan perbuatan kita, tetapi kita punya kebebasan untuk melakukan sesuatu. Kebebasan melakukan sesuatu dan sesuatu bisa terjadi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menulis ini, saya menggerakkan tangan saya, tapi tidak akan terjadi menulis karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya menulis itu karena izin Allah. Oh, karena usaha saya. Kalau seandainya Allah langsung melumpuhkan tangan kita, bisa kita menulis? Bisa. Berarti apa yang kita lakukan, kita punya usaha, tetapi ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mulai dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maksudnya apa? Yang saya tulis ini bukan karena kekuatan saya. Yang saya tulis kitab An-Nasiruddin ini bukan karena usaha saya, tapi karena Allah memberikan kekuatan kepada saya untuk bisa menulis kitab ini. Maka dia tahu. Maka la haula wala quwata itu ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Anda jangan mempunyai sifat sombong. Semua yang Anda lakukan itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu harus masuk menjadi satu sikap kita bahwa apa yang kita lakukan ini adalah karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini nih. Kita hadir di sini karena Allah gerakkan kita. Allah berikan kemampuan kita untuk bergerak. Kita punya keinginan, tapi Allah tidak berikan kemampuan. Jadi ke sini. Terjadi. Saya ingin banget hadir majelis, tapi Allah kasih saya sakit. Kita tidak bisa. Artinya apa? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala punya intervensi di sini. Maka kita bersyukur bahwa pada kesempatan malam ini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis. Meskipun tidur kita takut pahala. Meskipun tidur aja, saya tidak paham. Tapi duduk di majelis Allah, di majelis ilmu seperti ini, insya Allah akan mendapatkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita menjadikan la haula wala quwata illa billahil azim ini jadi zikir. Pernah satu ketika Rasul mengatakan kepada sahabat, hal adulluka ala kanzil min kunuzil jannah. Mau enggak saya beritahukan kepada engkau salah satu perbendaharaan surga. Dalam satu riwayat mengatakan pintu dari pintu-pintu surga. Lalu sahabat mengatakan, "No ya Rasul, apa itu?" La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, la haula wala quwata illa billahil azim. Ini adalah obat dari 99 penyakit. Jadi kalau kita punya penyakit yang kita derita oleh tubuh kita, perbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ini adalah pemecah semua masalah. Jadi kalau kita ada banyak persoalan, baik itu persoalan terkait dengan beban rezeki kita yang mampet, banyak ini baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Atau ada urusan-urusan lain yang memang kita sudah sumpah lah. Ini nggak ada cara lain ini. Ingat, Allah ajarkan kepada kita memperbanyak la haula wala quwata illa billahil azim.
Ada satu kisah ini yang pada zaman Nabi ya. Ada seorang bapak-bapak ini datang menemui Rasul. Dia bilang, ya Rasul, anak saya satu-satunya itu ditahan, ikut peperangan ditahan. Ibunya menangis terus itu, mengingat anaknya. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Ini kalau ditahan, ditawan, disandra, bahasanya disandra. Ini kan bisa dibunuh itu orang itu. Akhirnya Rasulullah SAW beliau mengatakan kepada orang tersebut, bersabarlah, dan diajarkan kepadanya untuk membaca la haula wala quwwata illa billah. Disuruh sama istrinya, pulanglah, diberitahu istrinya. Istrinya bertanya, apa yang dikatakan Rasul kepada engkau? Rasul mengajarkan saya untuk membaca la haula wala quwwata illa billah. Jadi ini suami istri itu satu malam dia baca la haula wala quwwata illa billah, satu malam. Pada saat ketika subuh, tiba-tiba ada yang menutup pintu rumahnya. Setelah dibuka, anaknya yang disandra itu sudah ada di rumah. Ditanya, apa yang sebenarnya terjadi? Dicerita. Jadi pada saat saya ditahan, tiba-tiba orang yang menahan saya pada tidur. Lalu ada cahaya dan kemudian melepaskan ikatan saya. Akhirnya saya kabur, yang lain tidak tahu karena tertidur. Sampai saya membawa 400 ekor kambing sebagai ganimah di bawah semua. Dan tidak terdengar. Bayangkan Pak, kalau kambing 400 ekor kambing itu pasti kedengaran dong, mbak-mbaknya itu. Tapi dia sama sekali tidak terdengar. Akhirnya apa? Orang itu selamat, bahkan membawa ganimah 400 ekor kambing. Kenapa? Karena doa yang dibaca oleh kedua orang tuanya malam hari pun, la haula wala quwwata illa billah. Maka Al-Habib Abdullah bin Al-Haris, beliau itu orang yang wali, dia tahu. Maka dia mulai dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ini kita tidak akan terjadi seperti ini kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau memulai dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa maksudnya? Mungkin kita tidak paham itu maksudnya. Al-Habib Abdullah ingin mengajarkan kepada kita ilmu yang kita miliki ini itu sedikit. Kenapa sedikit? Makanya kita tidak boleh sombong. Pokok kulli ilmin alim. Di atas para berilmu ada yang lebih pintar lagi. Artinya apa? Semua ilmu yang diberikan kepada kita ini itu karena Allah memberikan curahan ilmu kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran itu diingatkan, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Allah memberikan hikmah. Hikmah itu lebih tinggi dari ilmu. Kepada siapa? May yasha. Orang yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendakinya? Orang-orang yang benar sungguh-sungguh mencari ilmu. Kalau cuma diam di rumah mau pintar, bisa nggak? Nggak mungkin dia pintar. Dia harus datang. Maka Imam Syafi'i mengatakan ada 6 syarat. Ada 6 tuh. Harus ada biayanya, harus ada gurunya, harus ada masa panjangnya dan begitu. Itu kata Imam Syafi'i. Nanti cari tujuannya Imam Syafi'i syair dan tanah ilma illa bisita. Kamu tidak akan bisa memperoleh ilmu kecuali dengan sita. Nah kalau kita sudah melakukan ke-6 tersebut, maka disebutkan mayasya, orang yang dikehendaki Allah itu. Imam Syafi'i menjadi orang yang besar karena dia belajar. Imam Malik menjadi seorang ahli hadis, mengarang kitab Muwatta karena dia belajar. Nah orang yang belajar sungguh-sungguh ada biayanya. Biaya ini kan bisa negara yang membiayai, kalau negara tidak mampu, masyarakat. Masyarakat ini perlu membentuk satu lembaga yang bisa memberi beasiswa kepada anak-anak itu. Kalau masyarakat tidak mampu, orang tuanya, orang tua tidak mampu, anak itu. Jadi begitu, tahapannya seperti itu. Harus ada pembiayaan. Guru juga perlu dibiayai. Maka disebut dengan irsyadu ustadzin. Harus ada petunjuk dari guru. Kalau tidak ada gurunya, bagaimana bisa anda belajar? Nah ini harus terpenuhi. Maka Allah dalam Al-Quran mengatakan, yu'til hikmata may yasha. Allah akan memberikan hikmah, ilmu pengetahuan yang tertinggi kepada orang yang dikehendaki.
Siapa? Ya orang yang berusaha untuk mendapatkan itu. Wa may yu'tal hikmata, siapapun yang telah diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsiran, maka dia sungguh sudah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Apa yang lebih tinggi daripada ilmu tentang al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kata Imam Ali, ilmu yang akan menjaga engkau, tapi engkau yang menjaga harta. Jadi kalau kita cari harta, keliru. Yang kita cari adalah ilmu. Karena dengan ilmu harta akan kita beroleh. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa dapat apa aja. Kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan diberikan pilihan. Apa? Harta atau ilmu? Apa Nabi Sulaiman pilih? Apa yang dipilih? Ilmu. Ketika dia dapat ilmu, kuasaan dia dapat, harta dia beroleh. Dia menjadi raja besar. Tidak ada satupun raja yang bisa mengalahkan Raja Sulaiman sampai saat ini. Kok bisa? Raja Sulaiman itu kekuasaannya luar biasa dan tentaranya nggak ada yang punya sampai saat ini. Ada nggak seorang presiden yang punya tentaranya jin? Ada nggak sih presiden? Sehebat-hebatnya orang tidak bisa mempunyai tentara jin. Jin, ibrit. Ibrit makanya kan rajanya jin. Itu jadi tentaranya. Pernah dengar ceritanya kan? Cerita tentang Nabi Sulaiman pada saat ketika terkait dengan Ratu Balkis. Itu ditanya siapa yang bisa mendatangkan Arsel Nobel itu Pak? Kata, qala ifritu minal jin ana atika bi qabla yartadda min maqami. Saya akan datangkan kepada engkau tuh sebelum kau berdiri. Padahal jarak antara apa? Kerajaan Sabah dengan kerajaan Nabi Sulaiman itu sampai sekitar 2 bulan perjalanan. Saya akan datangkan tuh singgah sana Ratu Sabah, Balkis, Ratu Balkis ya. Itu sebelum engkau berdiri. Tapi kata orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, ahli kitab, sebelum matamu berkedip, lebih enak lagi. Kalau dia sebelum berkedip, akhirnya sebelum Nabi Sulaiman berkedip sudah ada arus tinggal sana dari Ratu Sabah. Makanya Nabi Sulaiman adalah raja yang paling luar biasa. Tidak ada satupun raja pemimpin dunia ini yang bisa melebihi dari Nabi Sulaiman. Karena apa? Karena diberikan kepada Nabi Sulaiman bala tentara, bukan cuma jin tapi binatang-binatang menjadi bala tentara. Ini luar biasa. Yang berikutnya adalah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini kita masih bahas kalimat ini. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, ada tafsirnya itu, saya habis baca tadi sore. Dia mengatakan ayat ini yang merupakan perkataan malaikat pada saat ketika diminta oleh Allah untuk menjelaskan nama-nama, malaikat tidak mampu. Setelah Nabi Adam diajarkan nama-nama itu, Nabi Adam diciptakan, lalu diajarkan nama-nama, Allah kemudian bertanya kepada Nabi Adam. Nabi Adam bisa menjelaskan. Ditanya kepada malaikat, malaikat bilang saya tidak punya ilmu ya Allah. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, kalau orang ditanya dan dia tidak tahu, maka jawabannya adalah la adri wallahu a'lam. Saya tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi jangan sungkan kita tidak tahu jawabannya, kita ngarang. Tuh orang itu jelasin, padahal tidak ada dasar ilmunya. Makanya Rasulullah SAW dan orang yang mengatakan seperti ini adalah sifatnya para nabi, malaikat, para rasul, para aulia, para wali, para sahabat. Seperti ini tidak malu mengatakan tidak tahu. Jadi Rasulullah SAW pernah suatu ketika ditanya pada sahabat, ya Rasul, tempat di muka bumi ini yang paling buruk itu apa? Rasul tidak tahu. Saya tidak tahu, berarti saya tanya nanti sama malaikat Jibril. Jadi Rasul tanya malaikat Jibril, malaikat Jibril bilang, saya juga nggak tahu. Nanti saya tanya sama Mikail lah. Enak betul ya, Jibril. Mikail bilang, malaikat Mikail bilang, tempat yang paling baik adalah masjid, masjid. Dan tempat yang paling buruk pasar. Ini kata Mikail. Itu luar biasa, Nabi tidak tahu, tapi Nabi bilang, saya tidak tahu. Jibril juga tidak tahu, bilang saya tidak tahu. Imam Malik rahimahullah, beliau ditanya 40 masalah. Imam Malik ini luar biasa.
ahlul hadis, orang yang ilmu pengetahuannya tinggi, ditanya 40 masalah, dia cuma bisa jawab 8. Dari 40 berarti 32 itu dia bilang la adri, saya tidak. Padahal dia bisa dia jawab. Dan Imam Malik itu orang cerdas, pintar. Tapi dia tidak mau menjawab kecuali ada dasarnya. Ada dasarnya. Jadi para ulama kita itu luar biasa, para sahabat juga sama. Dan ini adalah sikap yang harus tertanam dalam diri kita. Kalau kita ditanya oleh orang kita tidak punya ilmu, jawabnya apa? La adri wallahu a'lam. Allah yang tahu. Makanya kalau ulama menulis kitab, wallahu a'lamu bis-shawab. Biarnya ada di kita. Ini ingin mengatakan bahwa jangan sungkan, jangan malu mengatakan tidak tahu. Ada seorang ulama Irak namanya Syafi'i. Dia seorang ahli fikih Irak. Datang orang jauh-jauh diutus untuk menanyakan 100 pertanyaan. Jadi 100 pertanyaan dititip oleh masyarakat kepada orang itu, tanyakan kepada Syafi'i. Syafi'i ini adalah seorang ahli fikih di Irak. Syafi'i bilang, saya tidak tahu. Apa kata orang tersebut? Apakah engkau tidak malu dengan ucapanmu itu? Kita datang jauh-jauh mau pertanyaan, jawabanmu tidak tahu. Apa kata Syafi'i? Malaikat aja tidak malu membilang subhanaka la ilma lana. Kenapa ya saya harus malu? Malaikat saja yang dekat sama Allah itu tidak mau mengatakan saya tidak punya ilmu. Artinya orang itu dia. Yang kedua, Al-Habib Allah bin Al-Haddad mengajarkan kita selalu menjadikan ini sebagai zikir kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka kalau kita misalnya mengajar ini kita mengucapkan ini. Mengajar misalnya setelah alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, baru kemudian kita mengucapkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ditambah lagi dengan satu doa. Doanya Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Saya pernah diprotes ketika mengucapkan itu. Ustaz, kenapa Ustaz doa itu? Memangnya kita ini adalah Fir'aun. Itu kan doa diucapkan Musa ketika menghadapi Fir'aun. Kita ini bukan Fir'aun, kenapa untuk baca doa itu? Sehingga hebat juga. Karena doa itu muncul pada saat ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Ustaz baca doa itu, kita ini bukan Fir'aun. Jadi dosa baca doa itu katanya. Padahal maksud doa itu adalah bersifat umum. Meskipun konteksnya khusus, al-ibrah bi umumil la bi khususis sabab. Jadi kalau kita baca usul fikih itu ada kaidah yang diambil itu bukan lafaz khususnya, tapi lafaz boleh jadi sebabnya khusus, tapi maksudnya umum. Bisa jadi perintah kepada Rasul, tapi maksudnya kepada semua orang beriman. Itu maksudnya. Meskipun itu doa Nabi Musa khusus saat menghadapi Fir'aun, tapi kita bisa baca secara umum. Kita minta sama Allah supaya dilapangkan dada kita, dilancarkan lidah kita sehingga bisa mengucapkan kalimat. Kenapa? Ini tidak akan bisa bersuara kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah mazhab Asy'ariyah. Jadi kita ini mazhabnya Asy'ari. Jadi punya pemahaman, kita punya usaha, tapi usaha itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini baru pembukaannya panjang banget. Jadi semua ulama dan kita, kalau kita menulis dan mengajar, mulai dengan Alhamdulillah. Kenapa? Nabi yang suruh. Sama lafaznya dengan hadis yang berbicara tentang Bismillah ya. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdi aqta. Kata Nabi, semua perkara penting yang tidak dimulai dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka keberkahannya menjadi hilang. Maka berdasarkan dari hadis itu, semua ulama ketika menulis kitab, maka dia mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin.
Ada nggak kitab yang ditulis tanpa alhamdulillah? Coba cari coba. Hampir semuanya tidak ada. Pernah ada satu. Tapi itu pun dia punya alasan kenapa. Pernah ada yang menulis ulama satu dengan tidak mengucapkan alhamdulillah, tapi dengan zikir. Tapi tidak perlu kita ulas, itu kan cuma satu. Tapi hampir sebagian besar kitab itu ditulis dengan membawa dan membuka kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala ad-da'wata ini menjadi maf'ulun bi. Kalau kita belajar nahwu itu kedudukannya sebagai maf'ulun bi, tandanya fathah. Nanti kalau belajar nahwu itu bisa ketemu itu. Kenapa dibaca a-i-u? Itu karena ada ilmu nahwu dan sorofnya. Tidak sembarangan itu. Meskipun ini gundul ya, kita bebas membacanya, tetapi ada aturannya. Alladzi ja'ala ad-da'wata, yang ja'ala itu menjadikan. Ad-da'wata dakwah, ila ke al-huda, petunjuk. Yang menjadikan dakwah kepada petunjuk, kalau diartikan secara literal, wad-dilalata 'alal khair, ini belum selesai. Kalimatnya belum selesai. Dan yang menunjukkan kepada kebaikan, ad-dilalah itu menunjuk. Kata dalla ya dulu dalil. Dalil itu artinya yang menunjukkan sesuatu, itu dalil. Ad-dilalah segi penunjukan, alal khair, kebaikan. Nah, kalau al khair itu kebaikan yang bersifat universal. Jadi bedakan dengan ma'ruf. Amar ma'ruf nahi. Nah, ma'ruf itu kebaikan yang bersifat lokal. Boleh jadi di sini dianggap ma'ruf, tapi di tempat lain tidak ma'ruf, tidak baik, itu lokal. Tapi al khair, kebaikan itu bersifat universal. Artinya di mana saja itu baik. Misalnya membantu orang, baik nggak? Baik. Nggak usah cari dalil, Pak. Membantu orang, mana dalilnya membantu orang? Nggak usah cari dalil. Kenapa? Karena itu sudah al khair. Pakai logika kita saja itu sudah baik. Semua agama pasti akan mengatakan baik. Karena apa? Manusia yang berakal sehat, waras, akan mengatakan membantu orang adalah sesuatu yang baik. Itu namanya al-khair, kebaikan yang bersifat universal. Wan nasihata lil muslimin, dan memberikan nasihat, petunjuk kepada orang-orang muslim, baru min afdalil qurba. Afdal itu dari kata fadil, jadi afdal. Jadi isim tafsir. Maksudnya apa? Yang paling utama. Al-qurbat. Jadi kalau ada kalimat afdalul qurbat, itu diartikan yang akhir dulu. Yang akhir dulu, al-qurbat itu adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama. Begitu caranya. Wa arfa'id darajat. Ad-darajat itu kedudukan. Arfa itu tinggi. Arfa itu artinya yang paling tinggi. Maka kalau diartikan bagaimana? Darajat yang paling tinggi. Jadi belakang itu diambil, baru kemudian dijelaskan yang sebelumnya. Wa ahamil muhimmati fid din. Aham itu artinya yang paling penting. Muhim itu artinya penting. Muhimun jiddan, penting sekali. Aham paling penting. Al-muhimmat sama katanya, al-muhimmat perkara-perkara penting yang paling penting. Jadi perkara-perkara penting dalam persoalan agama yang paling penting. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, dakwah mengajarkan orang kepada kebaikan seperti kita ini, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menyembah kepada Allah, supaya manusia berbuat baik dan mengenal mana yang buruk untuk dihindari. Itu kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, min afdalil qurbah. Satu usaha mendekatkan diri yang paling utama. Jadi kalau tanya apa pekerjaan yang paling utama, Pak? Apa jawabannya? Dakwah kepada, untuk mengajak orang supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Yang mubaligh, yang guru, macam-macam. Siapapun yang
berusaha mengajak orang kepada kebaikan itu adalah pekerjaan yang paling utama. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan qala innani minal muslimin." Kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan," siapa di antara kalian yang paling bagus perkataannya daripada orang yang mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah, bukan kata kita. Jadi mengajak orang kepada Allah, kepada kebaikan itu adalah sesuatu perkataan yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Jadi bukan berdagang, berdakwah. Saya berdagang sambil berdakwah, bagus. Ada nggak berdagang sambil berdakwah? Ada. Anda memperlihatkan kejujuran dalam berdagang itu sudah dakwah. Saya tidak curang. Orang-orang Betawi dulu itu, saya ingat betul. Kalau kita beli beras itu pasti kan ada takaran itu. Itu udah pernah dikasih rata itu. Dikasih lebih dikit kan? Betul nggak? Lebih kenapa? Karena itu beras di dalam karung itu ada butir-butir batu kecil-kecil yang sengaja ditaruh orang. Kalau batunya banyak, kecil-kecil itu bisa mengurangi dari 1 kilo menjadi kurang. Di gabahnya juga sama itu menjadi kurang, ditambah menjadi kurang. Nah kalau kemudian pada saat ketika orang beli beras, kalau kemudian ditakar dalam posisi yang pas, bisa jadi dalam itu ada batu. Kira-kira 0,0001 ons. Berkurang nggak? Tetap berkurang 0,01 kecil lebih. Nah, jadi itu orang yang mengurangi timbangan, masuk kategori itu. Makanya mereka lebihkan. Nah ini kebiasaan orang-orang tua dulu. Saya ingat betul kalau beli beras itu lebih dikit. Banyak itu. Nggak tahu kalau sekarang ya. Jarang beli beras itu. Kalau sekarang beli berasnya di mall, jadi bungkus itu. Iya. Enggak itu baik. Nah, jadi dakwah itu menjadi sesuatu yang penting. Yang kedua, kata Al-Habib Allah bin Al-Haddad, wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin. Jadi dakwah itu adalah jalannya para nabi dan rasul. Jadi semua nabi dan rasul itu tugas utamanya bukan dagang, bukan bekerja. Bekerja itu sambilan saja. Nabi itu tidak bekerja sambilan. Tapi dia punya tugas itu ngajak orang kepada kebaikan. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau orang bilang kontraktor. Tahu kontraktor ya? Yang suka bangun-bangunan itu Nabi Ibrahim. Builder, kalau orang itu builder. Suka bangun-bangun gedung. Tapi itu sambilan. Tujuan utamanya apa? Dakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Karena ini adalah jalannya para nabi dan saleh. Makanya kalau kita ingat cerita Nabi Ibrahim itu luar biasa. Nabi Ibrahim umur 16 tahun itu sudah jadi nabi. 16 tahun. Orang-orang lain ini anak muda kita 16 tahun itu masih gaya hidupnya luar biasa. Tapi Nabi Ibrahim sudah jadi nabi. Hah? Iya, sedang main. Nabi Ibrahim sudah jadi nabi. Kenapa? Masih kecilnya udah kritis. Dia sering mempertanyakan siapa Tuhan. Nah, pada saat dia dijadikan nabi, saat itu langsung dia berdakwah. Dan dia berani. Sampai-sampai dia menantang Raja Namrud. Berani sekali itu Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim keimanannya berprosesnya panjang. Dari pencarian dia sampai kemudian dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat sebagai nabi dan rasul. Makanya dia ajak orang sampai kemudian ada berhala-berhala yang besar di situ. Dia hancurkan tuh. Cuma satu saja yang paling besar dia tidak hancurkan. Pintar dia. Karena dia ingin ajak dialog nanti. Jadi Nabi Ibrahim itu orang yang cerdas dan pandai berdialog, berdebat dengan Nabi Ibrahim. Diletakkan di lehernya itu yang paling besar kapak. Heboh orang karena ini adalah sembahan mereka. Siapa yang melakukan man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Ada yang bilang, yuqalu lahu Ibrahim itu yang aku itu. Kamu Ibrahim. Tanya, apakah engkau yang melakukan ini Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum. Kami yang melakukan yang paling besar. Buktinya ada kapak biru.
Jadi dia mulai berdebat ini, mulai melakukan perdebatan. Kira-kira masuk akal nggak? Jadi orang-orang musyrik saat itu penyembah berhala, lo masuk akal dia, masa yang melakukan patung nggak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan, bagaimana kau bisa percaya menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat? Habis. Tapi orang, Pak, meskipun dia kalah, dia bukan menyadari kekeliruannya. Dia gunakan kekuasaannya. Dia tidak seperti Fir'aun kalau berdebat dengan Nabi Musa, malah Nabi Musa mau dibunuh. Sama dengan Namrud, dia tidak mampu berdebat dengan Nabi Ibrahim, dia bunuh. Makanya nanti ceritanya menarik. Jadi pada saat ketika Nabi Ibrahim berdebat, ini bayangkan satu kampung diperintahkan untuk mencari kayu bakar 40 hari 40 malam. Masyarakat cari kayu bakar selama 40 hari 40 malam. Lalu kemudian Nabi Ibrahim setelah dibangun tempat gedung yang tinggi sekitar 40 meter, lalu di dalam itu ditaruh kayu bakar. Setelah dikumpulkan 40 hari 40 malam, Nabi Ibrahim ditaruh itu di atas, dibakar. Kalau seandainya burung lewat, burung itu pasti akan mati, saking panasnya. Nabi Ibrahim taruh. Ini Nabi Ibrahim ditaruh, dia mengucapkan apa? Belum, hasbunallah wa ni'mal wakil. Akan jadi zikir kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah perintahkan malaikat Jibril turun, tanya sama Ibrahim apa yang diinginkan. Kan Jibril datang kepada Ibrahim, ya Ibrahim, ala kahajat, ada nggak kebutuhanmu? Apa jawaban Ibrahim? Ibrahim ini imannya tinggi Pak, dia tidak bersangka sama makhluk. Amma ilaika falak, kepadamu saya tidak butuh apa-apa wahai Jibril. Dia tidak mau bergantung sama Jibril. Cukup Allah mengetahui keadaan kau, sudah cukup. Akhirnya pada saat ketika dia dibakar, Allah bilang sama api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, inilah dingin dan jadi sejuk, selamatkan Nabi Ibrahim. Api yang punya watak membakar itu jadi tidak membakar. Kenapa? Karena keimanan Nabi Ibrahim menguatnya. Maka kalau orang imannya tinggi, la khaufun alaihim wa hum yahzanun. Seperti Habib Abdullah Al-Haddad ini nggak takut sama apa. Kenapa? Dia sudah pada tahapan keimanannya luar biasa. Para wali-wali Allah itu yang punya karamah itu keimanannya luar biasa. Di Palu itu ada Habib namanya Habib Idrus bin Salim al-Itu. Kenapa? Kalau setiap bulan Syawal itu ada haul dia 14 hari setelah Syawal, itu haul dari mana aja orang datang, luar biasa. Makanan ada, tidak ada kekurangan, ada semua. Dan beliau ini memang luar biasa, dakwahnya luar biasa. Sampai ke pelosok-pelosok, nggak bisa bahasa Indonesia. Dia bisanya bahasa Arab. Kalau membahas itu tempat apa? Tapi banyak orang ikut sama dia. Kenapa? Karena dia mengajarnya dengan hati. Ikhlas, sehingga orang banyak masuk ke dalam Islam dan banyak mengikuti apa yang diajarkan oleh Habib Idrus bin Salim al-Itu. Pas dia meninggalnya luar biasa. Kalau saya bicarakan karamahnya tidak habis, Pak. Waktu itu pendek, karamahnya luar biasa. Saya pernah baca manaqibnya. Jadi saya diminta oleh ketua utama Al-Khairat, almarhum sudah meninggal Habib Saddam, dulu baca manaqib Habib Idrus. Jadi saya tulis, lalu kemudian saya bacakan. Tapi dengan pendekatan ilmu sosial berbeda. Nah itu masih ada, nanti kalau yang ingin baca nanti saya kirim. Dia punya manaqib. Manaqib itu artinya kayak biodata. Biodata tetapi tidak menjelaskan secara keseluruhan, tapi mengambil poin-poin penting lalu diberikan analisa seperti apa. Nah itu yang kedua, bahwa Al-Habib Al-Haddad mengatakan dakwah itu ada dua. Yang pertama, dia adalah min afdhalil qurbat. Satu, perbuatan mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama. Wa arfa'id darajat, derajat yang paling tinggi. Yang ketiga, min ahammil muhimmat fid, termasuk persoalan-persoalan penting dalam agama yang paling penting itu dakwah. Makanya Al-Habib Al-Haddad hari-harinya diisi dengan mengajar dakwah. Yang kedua, dakwah itu adalah jalannya para nabi dan para rasul seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau kita baca di Nabi Nuh ini kan termasuk rasul yang pertama ya.
Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin 'adzim. Nabi, jadi kata Allah kepada Nabi Nuh, laqad arsalna Nuhan ila qaumi, kami sungguh telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka Nuh berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kali yang diajarkan kepada Nabi itu tauhid, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dakwah. Jadi semua nabi dan rasul memang kerjaannya dakwah. Kalau ada yang jadi petani, ada yang jadi tukang bangunan, itu cuma sambilan. Kalau kita tidak, pekerjaan utamanya adalah berdagang, dakwahnya sambilan, terbalik. Karena terbalik, makanya malas-malas. Cuma sambilan, nggak usah lah, kan begitu. Tapi kalau kita balik, dakwah itu adalah pekerjaan utama, yang lainnya sambilan. Kalau yang sambilan mengganggu dakwah, tinggalin. Bisa nggak gitu? Nggak bisa, karena kita belum percaya sama Allah. Al-Razak. Kita ini kan sering baca ya Razak, Allah memberi rezeki, tapi tidak percaya. Buktinya apa? Kalau rezeki kita dihambat orang, marah kita. Marah nggak? Marah. Padahal Allah itu sudah tahu rezeki kita, sudah Allah nggak tahu itu. Kita cuma jalanin doang, jalannya aja. Allah sudah tentuin, nggak ketukar itu. Cuma kadang-kadang kita ribut, hanya hal-hal seperti itu. Padahal kita tahu Allah yang memberi rezeki dan Allah nggak akan pernah tukar. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diminta dari kita, ikhmadu, bekerja aja. Tidak usah tentukan. Saya bekerja pasti saya akan dapat sekian. Jangan. Saya bekerja, terserah Allah masih berapa. Allah yang punya kekuasaan kok. Kita tidak punya kemampuan dan kekuasaan. Nah, jadi seperti itu para wali-wali itu seperti itu. Nah, itu yang ketiga ya. Yang berikutnya adalah wassallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad ar-rasulil amin wal habibil makin khatamin nabi. Kita coba terjemahkan sedikit. Yang kedua adalah para ulama kita ketika menulis kitab itu pasti setelah alhamdulillah dia menggunakan apa? Selawat. Pasti. Dan kalau selawat jangan cuma as-salat, harus ada as-salam. Jadi kalau selawat itu wassallallahu wasallam alaihi. Allahumma sholli wa sallim. Jadi jangan Allahumma sholli aja. Dan menurut kata ulama mengatakan makruh kalau kita mengucapkan hanya cuma salli tapi tanpa salli. Makruh. Makruh itu artinya apa? Kita pun tinggalin lah. Artinya apa? Ya pakailah itu wasallim. Wasallama sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakai salam. Kalau kita tidak pakai salam, itu hukumnya adalah kan kita baru tahu kan. Makanya kita ikuti. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran juga itu disuruh pakai sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita disuruh kalau pakai selawat pakai as-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Jangan as-salatu ala sayyidina Muhammad, tambah wassalam. Kenapa? Karena Allah juga mulainya begitu. Sallu wassalim. Jadi selawatlah dan berikan selawat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina maulana Muhammad ar-rasulil amin. Jadi kata Habib Abdullah Al-Haddad ar-rasul al-amin. Jadi dia tambah kata al-amin. Salah satu gelar Nabi itu adalah al-amin. Kalau kita bicara tentang sejarah, Nabi tidak pernah bohong. Nabi ini adalah orang yang amanah. Sebelum menjadi Nabi dan Rasul, dia tidak pernah bohong. Kenapa? Karena memang Nabi itu disetting untuk menjadi qudwah, contoh. Maka tidak boleh cacat. Ini sudah disetting oleh Allah. Skenario Allah ini Nabi sudah diciptakan memang skenario Allah untuk jadi contoh, teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Memang sudah Allah tetapkan dia. Makanya karena Allah sudah tetapkan Nabi ini, pada saat sebelum alam ini diciptakan, siapa yang menciptakan?
Sebelum alam ini diciptakan, siapa yang menciptakan? Nur Nabi Muhammad SAW. Ya Jabir, siapa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita baca Rawi Suratul Duror itu ada tuh. Cuma saya jarang baca, jadi saya lupa. Itu ada hadis yang dikutip oleh Habib Ali Al-Haji dalam Suratul Duror. Siapa yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum semuanya ada? Apa kata Rasul? Yang pertama kali diciptakan sebelum ada semua ini adalah Nur Nabi Muhammad. Nur Nabi itu Nabi Muhammad SAW. Jadi diciptakan ini baru kemudian diciptakan dunia ini. Makanya Nabi Adam kita cerita saja karena ini settingan Allah ini Nabi Muhammad ini settingan. Jadi pada saat ketika Nabi Adam itu diciptakan, lalu kemudian Siti Hawa diciptakan. Karena kalau Nabi Adam diciptakan sendiri, pasti dia setia, perlu ada teman. Maka diciptakanlah dari tulang rusuknya, supaya dekat. Makanya disebutkan soulmate. Apa soulmate? Jadi belahan hati. Jadi dekat. Nah, Siti Hawa setelah diciptakan, Nabi Adam ini kan senang dengan Siti Hawa. Senang dengan Siti Hawa. Lalu inginlah dia nikahin. Siti Hawa bilang, dan dulu kau memberikan saya maharnya. Setelah nikahkan, sebelum nikahkan harus beri mahar. Jadi konsep mahar itu sudah ada zaman Nabi Adam, Siti Hawa. Nabi Adam bingung maharnya apa. Waktunya dikumpulkan permata yang ada dalam surga. Siti Hawa tolak. Semua dikumpulkan yang sesuatu yang benda-benda yang membuat kita itu hilaf mata kita, ditolak oleh Siti Hawa. Bingung, akhirnya tanya sama Allah, ya Allah ini Siti Hawa maunya mahar, tapi saya tidak tahu mahar apa. Apa? Maharnya adalah selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad belum diciptakan. Belum ada itu. Tapi Nur itu ada. Akhirnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mahar. Pada saat ketiga berada di satu gerbang dituliskan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi Adam tanya, siapa ini Muhammad? Sampai namanya begitu juga disandingkan dengan namamu ya Allah. Dia adalah orang yang pertama kali kuciptakan dan orang yang akan terakhir kubangkitkan. Maksudnya diutus oleh Allah SWT. Jadi sudah ada itu. Nah, pada saat ketika dunia ini kan masuk ke Nabi Adam terus mengalir, makanya ada nasabnya. Betul kan kalau baca nasab itu? Sampai kemudian ditaruh kepada Abdullah. Siapa Abdullah? Bapaknya. Ketika dia menikah dengan Siti Aminah, itu ditaruh di Aminah. Maka pada saat lahir dari Siti Aminah, ini sudah disetting. Ketika masih kecil, itu sudah dibersihkan di hati, dibedah hatinya supaya bersih. Karena dia mempunyai tugas penting, maka tidak boleh ada cacat. Itu sudah disetting sama Allah ini. Pada saat dia masih kecil, masih anak-anak lah, dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan pembedahan yang tingkat kualitasnya tinggi sekali. Tidak ada tandanya, tidak ada tanda bekas bedahan, tapi sudah bersih. Kalau hatinya bersih, pasti dia akan amanah. Kalau dibersihkan, makanya nanti dia sebelum jadi nabi dia sudah alami. Jadi anak muda, dia sudah orang paling bindu. Makanya pernah kan pada saat ketika Nabi mendapatkan tugas ke Rasulullah, dikumpulkan orang-orang kafir Quraisy, dia tanya, bagaimana pandangan kalian tentang saya? Apakah kalau saya katakan bahwa di belakang kalian ada musuh-musuh yang menyerang kalian, kalian percaya? Apa dia bilang? Kami percaya sama engkau, karena engkau benar-benar bohong. Bayangkan. Tapi ketika bicara tentang persoalan tauhid, sebagian terima, sebagian kenapa kok bisa mereka tahu? Padahal mereka tahu. Ini soal terkait dengan sumber daya ekonomi. Kalau seandainya dia terima ini, maka banyak sumber daya ekonomi ini akan hilang. Ini persoalan itu. Bukan persoalan dia tidak yakin Nabi itu adalah Nabi, bukan itu. Kalau seandainya saya terima, nanti politik saya gimana? Kekuasaan ekonomi saya gimana? Budak saya pasti akan berdiri. Saya tidak boleh melakukan riba, saya tidak boleh melakukan macam-macam. Itu yang dipikirkan. Jadi bukan mereka tidak tahu bahwa Nabi itu adalah Nabi, tetapi terkait dengan persoalan ada hal-hal yang bisa hilang kalau mereka terima. Mungkin sampai sini dulu ya. Ini baru pokoknya tapi belum selesai. Insya Allah pada
kesempatan yang akan datang kita akan bahas amma ba'dinya. Kita baru bicara tentang bagaimana kita memahami apa yang ditulis oleh Abi Abdullah. Yang ditulis oleh beliau ini bukan sesuatu yang biasa.